Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas materi limit melibatkan fungsi trigonometri. Nah, teman-teman bisa lihat di sini pada teorema A, limit fungsi trigonometri. Untuk setiap bilangan real C di dalam daerah asal fungsi, yang pertama, limit T mendekati C sin T sama dengan sin C. Yang kedua, limit T mendekati C cos T sama dengan cos C. Yang ketiga, limit T mendekati C tan T sama dengan tan C. Yang keempat, limit T mendekati C kotangan T sama dengan kotangan T, C. Yang kelima, limit sekan T sama dengan sekan C. Yang keenam, limit T mendekati C, kosekan T sama dengan kosekan C. Nah, kita buktikan di sini, teman-teman. Bukti pernyataan 1. Pertama-tama, kita tetapkan kasus ini di mana C sama dengan 0, misalkan bahwa T kurang lebih dari 0 dan misalkan titik A, B, dan P didefinisikan seperti dalam gambar 1. Ini teman-teman gambarnya ya. Maka 0 kurang dari BP kurang dari mutlak AP kurang dari busur AP. Nah, 0 itu di sini teman-teman. Ini 0 kurang dari BP. Kurang dari BP kurang dari mutlak AP. Ini A, ini P. Nah, dan kurang dari busur AP. Busur AP dia ada di sini, teman-teman. Nih, di sini busur AP. Tetapi mutlak BP sama dengan sin T dan busur AP sama dengan T. Sehingga 0 kurang dari sin T kurang dari T. Jika T kurang dari 0, maka T kurang dari sin T kurang dari 0. Jadi, kita dapat menerapkan teorema Apit atau teorema 1.3D yang menyimpulkan bahwa limit T mendekati 0, sin T sama dengan 0. Untuk melengkapi bukti, kita juga akan memerlukan hasil bahwa limit T mendekati 0, cos T sama dengan 1, ini menyusul dengan penerapan identitas trigonometri dan teorema 1.3a. Nah, pada materi teorema ini kita sudah belajar ya teman-teman sebelumnya. Di video sebelumnya ya teman-teman. Nah, di sini ada limit T mendekati 0, cos T sama dengan limit T mendekati 0, akar 1 min sin pangkat 2. T sama dengan akar 1 min limit T mendekati 0, sin T pangkat 2. Sama dengan akar 1 min 0 pangkat 2 sama dengan 1. Nah, di sini teman-teman harus ingat ya, di teorema ini. Sekarang, untuk memperlihatkan bahwa limit T mendekati C, sin T sama dengan sin C. Pada teorema sebelumnya ya teman-teman. Pertama, kita misalkan H sama dengan T min C. Sehingga, H mendekati 0 ketika T mendekati C. Kemudian, nah, di sini teman-teman, limit T mendekati C, sin T sama dengan limit H mendekati 0, sin C plus H. Limit H mendekati 0, yaitu sin C cos H ditambah cos C sin H, identitas penambahan. Sama dengan sin C, nah, dia akan menjadi seperti ini teman-teman. Limitnya, sama seperti teorema ini teman-teman. Sin C, limit H mendekati 0, cos H, ditambah cos C dikali limit H mendekati 0, sin H. Maka dia akan menghasilkan sin C dikali 1 ditambah cos C dikali 0 sama dengan sin C. Karena ini dikali 0 dia 0, sin C dikali 1 yaitu sin C. Lalu, bukti pernyataan yang kedua, teman-teman. Kita gunakan identitas lain bersama dengan teorema 1.3a jika cos C lebih besar dari 0. Maka, untuk T dekat C, kita mempunyai cos T sama dengan akar 1 min sin kuadrat T. Jadi, limit T mendekati C, cos T sama dengan limit T mendekati C, akar 1 min sin kuadrat T sama dengan
akar 1 min limit T mendekati C sin T pangkat 2 sama dengan akar 1 min sin kuadrat C sama dengan cos C. Nah, di sini teman-teman harus ingat ya, dia akan menghasilkan cos C. Di lain pihak, jika cos C kurang dari 0, maka untuk T dekat C, kita mempunyai kosekan T sama dengan min akar 1 min sin 2T. Dalam kasus ini, nah ini teman-teman, kita buktikan ya, limit T mendekati C, cos T sama dengan limit T mendekati C, min akar 1 min sin kuadrat T. Sama dengan, dia akan menghasilkan akar 1 limit T mendekati C sin T kuadrat sama dengan min akar 1 min sin kuadrat C. Sama dengan min akar cos kuadrat C sama dengan min mutlak cos C sama dengan cos C. Kasus C sama dengan 0 ditangani dalam bukti dari pernyataan 1. Nah, kita ke contoh soal 1 teman-teman. Di sini, carilah limit T mendekati 0, T pangkat 2 cos T per T plus 1. Penyelesaiannya, ini kita tulis kembali soalnya, dia akan menjadi limit T mendekati 0. Ini ya teman-teman. Ini sesuai teorema yang sebelumnya kita bahas. Dia menjadi, di dalam kurung limit T mendekati 0, T pangkat 2 per T plus 1. Nah, cosnya kita pisah teman-teman. Dia menjadi di sebelah sini ya. Dikali limit T mendekati 0 cos T. Nah, lalu ini bila kita jumlahkan, dia hasilnya 0. Dan yang ini hasilnya 1. Jadi, 0 dikali 1 hasilnya adalah 0. Dua limit penting yang tidak dapat dihitung dengan cara substitusi adalah, nah teman-teman harus ingat, ini tidak bisa dihitung dengan cara substitusi. Limit T mendekati 0 sin T per T dan limit T mendekati 0 1 min cos T per T. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.